Anak-anak sekolah minggu sudah nggak sabar lagi ya untuk mendengarkan cerita Alkitab pada saat ini. Kalau begitu, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, Inang mau mengajak kita, mari tunjukkan sikap berdoa yang baik dan benar. Dilipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus, saat ini Tuhan kami memuji Engkau dan juga memohon kehadirat-Mu karena kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Biarlah dengan Roh-Mu kami dapat memakai telinga kami dan juga kami dituntun untuk dapat mempersiapkan hati dan pikiran kami menerima firman-Mu yang akan kami dengarkan. Biarlah Tuhan yang menyertai kami di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa. Amin. Anak-anak, mari dibuka Alkitabnya. Cerita Alkitab saat ini yaitu tertulis dalam nas Alkitab di Perjanjian Lama. Di manakah itu? Yaitu di Keluaran pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita membacanya secara bersama-sama. Ada 10 ayat ya. Kalau sudah sarapan pasti tenaganya masih kuat dan semangatnya itu belum hilang. Justru semangatnya itu masih full. Mari kita membaca semangat dan kita juga membacanya dengan suara yang keras, tanda kita bersuka cita. Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnyalah sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah
kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang baik hati, pernahkah kita mendengarkan suara tangisan bayi yang baru lahir? Coba dicontohkan, bagaimana suara tangisan anak yang baru lahir? Kalau yang Inang dengar dari gereja ini yang sudah dicontohkan anak-anak sekolah minggu, suaranya oe, oe, oe. Kira-kira begitu. Suara tangisan bayi yang baru lahir itu adalah sukacita bagi keluarga yang menanti-nantikan kelahiran seorang bayi yang sudah dikandung selama berapa bulan? Ibu mengandung 9 bulan. Terus apa hubungannya Inang Pendeta dengan cerita Alkitab kita saat ini? Hubungannya adalah tokoh Alkitab yang akan kita dengarkan tentang seseorang yang lahir dan dia diselamatkan Tuhan. Siapakah dia? Yang bernama Musa. Pasti sudah tidak sabar kan mendengarkan ceritanya? Kita ingat-ingat dulu, ini ada hubungannya. 4 minggu yang lalu cerita Alkitab kita yaitu tentang tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Dia adalah seseorang yang dibenci saudara-saudaranya. Dia dijual ke pedagang, dibawa ke Mesir, dan di Mesir dia sebagai seorang budak atau pembantu. Dia tidak pernah bersungut-sungut ataupun dia langsung mau balas dendam, tidak pernah. Justru karena dia tidak bersungut-sungut, Bapa di sorga pun melihat Yusuf yang begitu baik, mau melakukan apa saja, yang penting berkenan di hadapan Tuhan. Yusuf pun tidak dibiarkan berlama-lama menjadi seorang pembantu. Dia langsung dipilih sebagai seorang kepercayaan di Mesir saat itu. Karena dia menjadi seorang yang dipercayai dan sudah ada jabatannya, lama-kelamaan banyak orang yang dari kampungnya, kampung halamannya, tinggal dan menetap di Mesir. Tak berapa lama kemudian, setelah semakin banyak orang yang tinggal di situ, akhirnya Yusuf pun meninggal. Dan ada seorang raja yang baru diangkat, yaitu bernama Raja Firaun. Raja ini terkenal kejam. Saking kejamnya, dia membuat ancaman. Ancamannya ini karena dia takut orang Israel nanti yang banyak menetap di sini semakin bertambah banyak dan semakin lebih besar daripada kami. Akhirnya dia membuat ancaman yang pertama, akan kusik seorang Israel ini. Kusuruh mereka bekerja secara paksa. Gak boleh santai-santai. Harus terus-terus bekerja sampai capek. Biar mereka menyerah sendiri. Itu ancamannya. Yang kedua ancamannya adalah agar setiap bayi yang dilahirkan, jika bayi itu laki-laki, maka bayi itu akan dibunuh. Wah, kejam sekali ya. Kenapa hanya bayi laki-laki? Itu perintah raja. Caranya bagaimana? Raja Firaun memerintahkan bidan-bidan untuk membunuh bayi yang akan dilahirkan ini, bayi laki-laki. Siapakah nama bidan ini? Bidan ini adalah Sifra dan Pua. Jadi ada 2 orang. Coba kita ulangi nama bidannya. Sifra dan Pua. Bidan bertugas untuk menolong setiap ibu yang akan melahirkan. Namun disuruh dibunuh kalau bayinya laki-laki. Itu ancamannya. Karena bidan ini adalah orang yang takut kepada Tuhan, walaupun raja yang memerintahkan, mereka tidak mau melakukannya. Mereka lebih takut kepada Tuhan Allah dibandingkan kepada raja. Apalagi yang disuruhnya membunuh, itu kan tidak baik. Maka kalau ada orang-orang di sekeliling kita yang mau merasuki kita, membujuk-bujuk kita, memerintah kita untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak baik atau itu dosa, jangan mau.
Lihat bidan-bidan ini, mereka takut akan Tuhan. Mereka pun tidak mau membunuh bayi laki-laki seperti perintah Raja Firaun. Di suatu ketika ada sepasang suami istri yang menantikan kelahiran bayinya. Tiba saatnya ibu ini akan melahirkan. Dia adalah kaum Lewi. Saat dia mau melahirkan, dan yang ternyata yang dilahirkannya itu bayi laki-laki, bidan itu tidak mau membunuhnya. Dan sembunyi-sembunyi orang tua bayi ini menyimpan di rumah selama 3 bulan. Karena takut juga nanti kalau ketahuan sama raja, bukan hanya bayi ini yang dibunuh, orang tuanya juga bisa dibunuh. Akhirnya mereka pun merencanakan sesuatu. Apa rencananya? Mereka ambil peti pandan seperti keranjang bayi itu. Boleh kita lihat seperti ini. Ditaruhnya lah bayi ini ke dalam peti pandan ini. Kemudian mereka membawa bayi ini ke tengah-tengah teberau di tepi sungai yang bernama Sungai Nil, di mana raja ataupun putri Firaun sering atau suka mandi di situ. Dan mereka pun membawa bayi ini. Bayangkan saja bayi yang baru lahir ini diancam dan banyak kesulitannya. Tapi mereka tidak pernah bersungut-sungut. Mereka ini tidak menyerah. Mereka membawa peti pandan ini ke Sungai Nil, ini tepi sungai, dan dibuatnya ke sungai itu bayi ini tadi yang sudah dimasukkan ke peti pandan. Orang tuanya pun langsung pergi, berharap juga mudah-mudahan ada orang yang menolong atau membantu kalau menemukan bayi itu, membesarkannya, gitu kan, merawatnya. Setelah orang tuanya pergi pulang ke rumahnya, kakaknya bayi ini tidak pulang. Dia tetap mengikuti dari pinggir-pinggir sungai, melihat adiknya yang di peti pandan. Sampai saat itu ternyata di Sungai Nil, di seberangnya itu putri Firaun sedang mandi, diikuti oleh dayang-dayangnya. Sewaktu akan mandi, ternyata tuan putri ini melihat dari kejauhan, itu ada keranjang bayi. Coba ambil ke sini, katanya kepada dayang-dayangnya ini. Kemudian dibawalah peti ini, keranjang bayi ini, dibuka betul. Loh, ada seorang bayi yang sudah menangis-nangis, merengek-rengek. Kakak bayi ini ternyata sudah melihat, wah, udah ditemukan sama tuan putri. Dihampirinya tuan putri. Dia pun diberikan Tuhan hikmat dan kebijaksanaan. Kata kakaknya, tuan putri, bayi ini kan baru lahir, pasti perlu ASI. Tahu ASI kan? Air susu ibu. Aku bisa loh mencarikan seorang ibu untuk bisa menyusui bayi ini. Kemudian tuan putri pun menjawab, oh, kalau begitu baiklah, carikan aja. Kakaknya ini pun tanpa pikir panjang, dia langsung pergi menjumpai ibunya dan mengatakan agar menjumpai tuan putri. Di saat menjumpai tuan putrinya pun setuju agar ibunya ini yang menyusui anaknya sendiri. Di sini terlihat bahwa Tuhan itu memberikan jalan keluar, ataupun Tuhan itu menolong setiap orang yang meskipun dalam kesulitan. Buktinya apa? Bayi yang dilahirkan ini, yang masih 3 bulan ini, akhirnya disusui oleh ibunya sendiri. Nah, anak-anak sekolah minggu bagaimana? Pernah nggak mengalami kesulitan atau kesusahan? Ada nggak yang langsung menyerah? Karena mungkin susah sekali PR-nya yang diberikan oleh gurunya atau misnya,
Kemudian dia langsung katakan ke mama papanya, "Ma, gak suka aku belajar, gak mau lagi aku belajar." Ada gak yang seperti itu? Dia langsung KO, takut dia bertarung, langsung menyerah. Belum berperang, sudah kalah karena menyerah. Jangan seperti itu. Orang Kristen itu menghadapi masa sulit harus mau bertarung, dan yakinlah Tuhan akan memberikan pertolongannya kepada setiap orang yang mau minta tolong. Minta dalam doa, sampaikan permohonanmu kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku hikmat dan kebijaksanaan supaya aku bisa mengikuti pelajaran dari rumah yang diberikan guruku di sekolah. Kira-kira begitu. Jangan langsung menyerah. Banyak kesulitan lain kan? Mungkin kesulitannya berbeda-beda. Ada yang kesulitan kalau dia belajar. Ada yang kesulitan atau punya kesusahan karena dia melihat orang tuanya itu sering sakit-sakit. Atau dia melihat ada kesusahan, orang tuanya udah susah payah cari uang untuk bisa makan dan minum, tapi dapatnya selalu sedikit. Sampai-sampai untuk uang sekolahnya saja tidak cukup. Mungkin itu kesulitannya. Pasti banyak kan kesulitan yang dihadapi anak-anak sekolah minggu. Tapi lihat, bayi yang dilahirkan oleh ibu tadi ternyata diselamatkan oleh Tuhan. Akhirnya pun Tuan Putri mengatakan demikian, "Kalau begitu, kunamakanlah bayi ini Musa." Artinya apa? Yang ditarik dari air. Sering kita mendengarkan arti nama Musa, yang diambil dari air. Kalau di ayat 10 kita melihat bahwa artinya yang ditarik dari air. Jadi itu arti nama Musa. Dan Tuan Putri pun mengangkat Musa ini menjadi anak kandungnya. Wah, luar biasa ya pertolongan Tuhan. Tadinya bayi laki-laki yang terancam harus dibunuh, kalau kali ini dia diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan memakai putri Firaun ini untuk dapat menolong Musa, bayi yang dimasukkan ke peti pandan. Jadi jangan khawatir menjalani kehidupan ini. Anak-anak sekolah minggu jangan lebih banyak takutnya. Kita harus berharap kepada Tuhan. Kita juga memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan pertolongannya indah pada waktunya. Jangan langsung cengeng atau jangan langsung bersedih. Ketika ada kesulitan atau kesusahan, jangan langsung merengek-rengek atau langsung dilempari semuanya. Ada gitu yang karena gak dikasih mamanya megang handphone, dia langsung campakkan handphonenya. Padahal mamanya itu sudah tahu, ini kan sudah lama bermain handphone, dari tadi gak siap-siap. Mamanya juga pingin anaknya itu sehat, makanya dibatasi main handphone. Kalau misalnya seperti itu jangan dicampakkan langsung, itu tidak menghormati. Tapi kalau mau menuruti apa yang dikatakan orang tuanya, maka Tuhan akan memperhatikan selalu. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi itu akan berganti menjadi sukacita. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya itu hidup terus-menerus dalam penderitaan atau kesulitan. Dialah Allah yang menyelamatkan. Sebagaimana Allah kita menyelamatkan Musa, yang artinya apa tadi? Yang ditarik dari air. Seperti itulah Tuhan kita menyelamatkan dan menolong anak-anak sekolah minggu semuanya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami telah mendengar cerita Alkitab pada minggu saat ini. Tuhan, setiap pengajaran yang diberikan dari gereja kami kiranya dapat mengingatkan kami bahwa Engkaulah Allah yang senantiasa menolong kami, yang menyelamatkan kami.
Tuhan, kiranya kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh-Mu, dan kami juga Engkau berikan kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan. Terima kasih ya Allah. Dalam nama anak-Mu Kristus Yesus, ampuni dosa pelanggaran kami. Kami pun telah berdoa. Amin.